warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Kebudayaan Maluku Utara. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya selaku moderator, nama saya Febrianti Sangaji. Di sebelah saya ada pemateri pertama yang bernama Musdali Faudin. Di sebelah saya pemateri kedua yang bernama Yoni Astasia Fadli. Judul yang kami bahas tentang bahasa dan kepunahannya di Ternate Maluku Utara. Ada beberapa poin sebelum melanjutkan ke materinya. Ada beberapa poin yang akan diketahui. Yang pertama, 1. Deskripsi bahasa. 2. Penggunaan bahasa di ruang publik. 3. Penggunaan bahasa di ruang pemerintahan. 4. Penggunaan bahasa di dalam rumah tangga. Pemerolehan bahasa anak. Yang terakhir, konfigurasi bahasa dan interlokutornya. Kepada pemateri pertama dipersilakan untuk melanjutkannya. Bahasa dan kegunaannya. Deskripsikan bahasa yang dikaji. Bahasa Ternate. Bahasa Ternate adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Ternate di Pulau Ternate dan beberapa wilayah Nusantara lainnya, yaitu seperti di Halmahera, Hiri, Obi, Kayoa, Bacan. Bahasa ini memiliki hubungan yang dekat dengan bahasa Tidore. Perbedaan antara Ternate dan Tidore tampaknya lebih didasarkan pada faktor sosial politik daripada perbedaan bahasa. Dikarenakan kedua bahasa tersebut sangat mirip, bahasa Ternate dan Tidore sering diklasifikasikan sebagai dialek dari satu bahasa, yaitu bahasa Tidore. Ternate Tidore. Penggunaan bahasa di ruang publik. Penggunaan bahasa daerah memiliki banyak manfaat budaya dan sosial, seperti salah pelestarian budaya. Bahasa daerah merupakan salah satu dari warisan budaya yang ada di Ternate. Jika menggunakan bahasa daerah di ruang publik seperti di pasar, para pembeli dan penjual merasa lebih akrab dan tidak canggung. Penggunaan bahasa di ruang pemerintahan. Penggunaan bahasa Ternate di ruang pemerintahan. Di Ternate diharuskan karena untuk melestarikan bahasa Ternate itu sendiri agar tidak punah kemakan zaman. Pegawai negeri sipil di kota Ternate setiap Jumat diwajibkan menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi. Dan bagi PNS yang bukan berasal dari Ternate dan belum mengerti bahasa Ternate, untuk sementara tetap dibolehkan berbahasa Indonesia, tetapi mereka wajib untuk belajar bahasa Ternate sehingga bisa berbahasa Ternate. Penggunaan bahasa di rumah tangga. Penggunaan bahasa daerah khususnya bahasa Ternate di dalam rumah tangga perlu dilakukan agar bahasa daerah tidak hilang dimakan zaman. Mengingat akhir-akhir ini bahasa daerah jarang didengar dalam berkomunikasi sehari-hari, berbahasa daerah di lingkungan sekitar atau di dalam rumah tangga juga dapat membantu anak-anak mengetahui bahasa daerah dan mereka dapat belajar bahasa daerah itu sendiri. Memperoleh bahasa anak. Dalam memperoleh bahasa, dari interaksi dan berkomunikasi sangat diperlukan seseorang untuk memahami suatu bahasa. Bagaimana anak-anak dapat berbicara suatu bahasa seperti bahasa daerah, khususnya bahasa Ternate, bisa dilihat dari lingkungan sekitar yang menggunakan bahasa daerah tersebut. Jika sehari-hari lingkungan dan orang sekitar mereka menggunakan bahasa daerah, akan secara otomatis anak-anak tersebut juga bisa berbahasa daerah itu sendiri yang mereka dengar setiap harinya. Itu juga menjadi salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah. Yang terakhir, konfigurasi bahasa dan interlokutornya. Salah satu indikator bahasa daerah dapat dilihat dari sikap masyarakat dalam bahasa itu sendiri. Masyarakat dalam hal ini meliputi penutur dan di luar penutur atau kawin campur, dan pemerintah setempat dalam mengambil kebijakan. Sebagian masyarakat yang berbahasa Ternate merasa bangga dengan bahasa mereka karena menganggap bahasa Ternate sebagai identitas daerah dan jati diri seseorang. Rasa bangga dengan berbahasa Ternate bisa dilihat dengan masih banyak orang-orang yang menggunakan bahasa Ternate tersebut, seperti yang terjadi di Kelurahan Sango. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.